Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita berjumpa kembali di dalam Hikmat Pagi hari ini, Jumat 17 September 2021. Mari kita masuk di dalam doa, mohon pimpinan penyertaan Tuhan di dalam perenungan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Besar yang kami kenal dan sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih hari ini kembali Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani dan rindu mengawalinya bersama dengan Tuhan. Kami sungguh rindu kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah generasi yang menginspirasi. Terambil dari kitab 1 Timotius pasal yang keempat ayat 6 hingga ayat yang ke-12. Namun saat ini saya akan membacakan ayat yang ke-12 saja, demikian. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu Bapa jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apakah Ibu Bapak pernah mendengar nama Bong Chandra? Bong Chandra lahir di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1987. Pada tahun 2010, ia dinobatkan sebagai motivator termuda di Asia dalam usia 23 tahun. Bong lahir dari keluarga biasa saja dan dibesarkan dengan keadaan penuh kelemahan fisik. Pengenalannya kepada Tuhan Yesus Kristus dimulai pada saat ia diajak temannya pergi ke gereja. Bong sering bertanya, untuk apa Tuhan ciptakan kesulitan? Dan kemudian ia mendapatkan jawabannya, bahwa kalau tidak ada masa-masa sulit, tidak ada masa down, manusia akan mengandalkan dirinya sendiri. Ia kemudian mulai mengubah paradigmanya dan semakin mengandalkan Tuhan. Bong mulai bekerja apa saja, mulai kerja serabutan, berbagai MLM dan IO dijalaninya. Bong menyatakan, luar biasanya setiap saya jatuh, Tuhan angkat saya lebih tinggi. Jadi setiap kali saya jatuh, mentalnya bukannya sama atau lebih rendah, tapi lebih tinggi. Ketika saya jatuh, Tuhan mempertemukan saya dengan bisnis properti. Di bisnis properti inilah ia berhasil mencapai kesuksesannya. Ia bersaksi, peran Tuhan Yesus sangat besar, terutama dalam filosofi hidup saya dalam membangun bisnis. Sebagai contoh, dalam Alkitab ada yang mengatakan barang siapa yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Saya pegang firman Tuhan itu dan saya lakukan. Setelah berhasil, Bong ingin orang lain juga bisa sukses. Maka ia menjadi seorang motivator. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak orang enggan untuk berbagi, apalagi menjadi teladan dan menginspirasi. Tidak demikian dengan Rasul Paulus. Ia sangat bersemangat untuk mengajar dan menasehati orang-orang lain. Rasul Paulus memberikan nasihatnya kepada Timotius agar menjadi pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran yang sehat. Rasul Paulus juga mendorong Timotius menjadi teladan dalam masa mudanya. Generasi muda atau kaum muda Gereja Kristen Indonesia Karangsaru juga turut dipanggil untuk menjadi teladan dalam keseharian. Kaum muda yang tidak silau dengan harta, tidak tergoda dengan dosa, melainkan menjaga iman dan bersedia menginspirasi dunia. Generasi yang mengalami Tuhan selalu bersaksi dan menginspirasi. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh merindukan generasi muda kami. Anggota muda Gereja Kristen Indonesia Karangsaru secara khusus boleh menjadi generasi yang menginspirasi kehidupannya bagi orang-orang di sekitar.
Oleh karena perjalanan mengikut Tuhan membentuk dan memproses mereka semakin hari semakin indah. Kami sungguh rindu keteladanan dan karya nyata juga boleh disaksikan oleh kaum muda kami. Kiranya Tuhan memberkati di dalam hari-hari yang mereka boleh jalani, di dalam pergaulan, di dalam pelayanan, semuanya dipimpin dan dilindungi oleh Tuhan. Sehingga keberadaan kaum muda kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang juga sekaligus mengingatkan kami untuk boleh terus mendukung keberadaan kaum muda kami, mendorong mereka di masa muda ini juga boleh menjadi teladan yang hidup di dalam keseharian. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Dan kami persembahkan hari ini di dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.